Nah, enggak lain, muncul komunitas strategi yang ekonomi Islam, muncul kelompok kajian diskusi ekonomi Islam di mana-mana, muncul buku ekonomi Islam dan bank syariah. Saya dapat informasi sekarang itu buku ekonomi Islam dan bank syariah itu 350-an di Indonesia, ditambah satu lagi Pak Arif. Kemerdekaan. Beda-beda dari ekonomi Islam di sekolah di Malaysia. Nah, apa sikap kita? Apakah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah sesuai dengan jalan yang benar, sesuai dengan jalan yang benar? Apakah sudah benar ilmu ekonomi Islam yang kita pelajari untuk perbaiki pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dari mana memperbaikinya? 3. Sudahkah kita mendapat jawaban dari kuliah-kuliah kita selama di UI? Dan apakah cukup kuliah-kuliah di UI membangun kesadaran atau tidak memberikan ilmu baru bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia? Apa diperlukan upaya yang terorganisir untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam dan bagaimana pengalaman MES, saya dan ISEFIT? Dan kalau boleh dibandingkan, bagaimana perbedaan visi gerakan kader Islam ini terlalu berlebihan ini harus dibandingkan. Jadi anak Islam yang berhasil mengatasi beberapa ekonomi Muslim terkemuka dan atau perkembangan yang ada memang suatu jalan yang mesti dilalui ekonomi Islam dan kita ikuti saja. Oke. Ini beberapa bacaan yang saya temukan. Memang ada sesuatu hal yang bisa membuat kita lebih maju. Nah, kalau dipahami paralel itu seperti sekarang ini antara Islam dan kapitalisme. Nah, pertanyaan saya pada awalnya pada awal tadi, apakah pada abad pertengahan ketika masa Umayyah itu menemukan masa Umayyah, Troglo, Kompas, itu ada kekuatan lain yang menjadikan kita itu berpikir saya melakukan seperti ini karena ada kapitalisme. Saya pikir tidak. Dia menemukan itu karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan kemajuan dalam bidang teknologi untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Nah, jadi pertanyaan seperti itu. Apakah kita itu melakukan sesuatu yang selama ini kita kerjakan, atau karena memang kebutuhan kita, artinya kebutuhan masyarakat yang selama ini kita hadapi, atau kebutuhan karena kita ingin melawan Barat, atau mungkin dalam bahasa pragmatisnya untuk kepentingan diri sendiri, untuk tetap eksis di tengah-tengah kehidupan globalisasi. Itu aja. Nah, ini dari Mas Adit ini juga mau menambahkan mungkin atau apa? Pakar banyak sekolah ekonomi, para ekonomi Islam yang mengkritik tentang perkembangan ekonomi Islam sendiri. Seperti Pak Eri bilang, hanya mengikuti ekonomi konvensional atau mungkin tidak berpihak pada rakyat miskin dan sebagainya. Cuman yang menarik, mungkin ini masih mengkritik inspirasi mungkin karena baru minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, yang si Syekh Nizam Yaqubi datang sini, dan saya baru sadar gitu, ternyata mungkin visi dari praktisi Islamic banking itu sendiri hanya untuk berbisnis tapi tidak bertentangan dengan syariah. Stop sampai di situ. Itu yang saya tangkap dari pernyataan beliau gitu. Jadi wajar saja Islamic banking tidak menyelesaikan masalah gitu. Masalah umat, masalah kemiskinan, socio-economic justice, atau mungkin juga wajar saja Islamic banking atau Islamic economic mengikuti ekonomi konvensional, karena yang mereka telah sadar hanyalah yang konvensional, tapi ini hanya ingin merubah asal tidak bertentangan dengan syariah saja. Nah, ini gimana menurut Pak Eri? Minta pencerahannya yang pertama. Ini sudah mau selesai. Oke, teruskan Mas. Oke, kemudian yang kedua, udah lupa tadi apa yang kedua. Oke. Ya, mungkin ini menurut pendapat saya mungkin karena ekonomi konvensional ini sudah mulai sejak 200 tahun yang lalu, mungkin setelah Adam Smith dan sebagainya. Sedangkan ekonomi Islam mungkin sudah mulai dilupakan karena masa jayanya pun sudah lama, gitu kan. Dan tapi untuk masa kita saat ini tentu yang paling
dengan telah establishnya ekonomi Islam, wajar saja ekonomi konvensional seperti dengan produk-produk perbankan dan sebagainya, dan sedangkan Islamic banking sendiri baru 40 tahun, saya rasa ya mungkin belum pada tahapnya Islamic banking mencari sesuatu yang baru. Mungkin saat ini memang tahapnya hanya baru sampai mengislamkan yang telah ada. Sesuai mungkin dengan visi Islamic banking yang saat ini hanya berbisnis sesuai syariah saja, bukan untuk yang lain-lain. Tak pendapat. Pak Arif, silakan. Masih berkaitan tentang ide tadi ya. Kalau bisa kita fokus. Silakan. Kita diskusi aja ramai. Tidak harus ilmuwan kita menjadi terakhirnya, tapi kita semua ingin. Silakan Pak Arif. Tolong suaranya diperkeras. Saya ingin ikut-ikutan buka. Ini ikut betulan, ini kita jangan serius. Jadi kalimat Karl Marx itu, dan saya juga dulu memang ingin mencari buktinya sebetulnya, dan saya temukan pada satu. Jadi Karl Marx itu kan prinsip lingkungan yang bentuk kesadaran, bukan kesadaran yang bentuk Islam. Dan saya melihat Islam yang membentuk kesadarannya Pak Heri, sehingga menjadi pemikir semacam itu. Nah, jadi saya jauh-jauh dari Malang ke sini, saya ingin melihat dia, tapi balik lagi. Oke lah, itu intermezzonya. Itu membuktikan ucapan Karl Marx tadi itu. Yang seriusnya. Oh, serius. Itu yang kan itulah apa dikatakan Timur Quran, saya kira itu Timur Quran tidak tahu banyak soal Islam. Kalau dia mengatakan bahwa ekonomi Islam berangkat dari Jamiat Islamiyah, Jamiat Islamiyah dan Jamaah Islamiyah, itu dan itu sekitar tahun 80-an atau 70-an, saya kira tidak seperti itu. Justru kalau kita ingin lebih jujur, ekonomi Islam itu lahir di Indonesia sejak Syarikat Islam. Syarikat Islam di tahun 1905 itu tidak adalah sebuah embrio ekonomi Islam yang mungkin otentik. Jadi dari situ ada kumpulan para pedagang untuk membangun ekonominya. Memang tidak ditulis dalam apa yang kita tulis sekarang ini, tapi bahwa itu ada dipicu oleh autor agama Budi, dan itu kan sebuah pengamatan yang terakhir ada setelah revolusi kita. Ada semacam fobia, ketakutan dengan ideologi revolusi Iran itu kemudian dirunut sampai di Sabana. Tapi syariat Islam itu memelopori gerakan-gerakan Islam, ekonomi Islam. Kemudian dan kita lihat bahwa gerakan keagamaan Islam yang di Indonesia itu tumbuh dari kalangan pedagang Muhammadiyah, dari para pedagang, dari pedagang NU, dari pedagang juga. Nah, jadi melihat kita melihat ekonomi Islam itu, saya kira bukan potong pada episode yang terakhir ini, pada masa sekitar 80-an, tapi perlu juga kita jauh sebelum itu. Kalau perlu memang sejak zaman Nabi. Kalau kita hanya melihat episode yang terakhir, kita akan terjebak pada tesisnya kita bukan kes itu, tak aja di situ. Nah, karena kita melihatnya di sepotong di terakhir, maka menurut pemikir kita ini, ekonomi Islam seolah hanya melawan Barat. Seolah begitu, karena kita hanya melihat di episode yang terakhir. Maka bagi saya sebenarnya kita melawan Barat. Apa urusannya kita dengan Barat? Lagi pula kalaupun kita masuk semacam itu juga, kita tidak perlu takut pada westernisasi atau pada pembaratan pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan itu kan milik semua orang. Dan ketika kita mengambil apa yang baik dari Barat, misalnya, itu bukan berarti kita takut atau kita melawan atau merasa minder terhadap kekuatan Barat. Tidak seperti itu. Maka tesis-tesis terakhir yang dianggap bahwa itu adalah sebab melawan gitu. Nah, ini kayaknya pemikiran kita terjadi sebagai kompleks. Sehingga apa-apa dilihat dalam konteks perlawanan. Waktu ketika dia ingin menjadi the task force dalam urusan ADART, itu adalah konteks perlawanan. Ya tolong, ini masih dalam konteks yang real ya, jangan kemana-mana. Betul, sudah selesai? Ini konteks serius. Oke ya, masih ada terusannya. Filosofinya di situ menurut saya. Filosofinya ekonomi Islam itu bukan perlawanan, apa yang di Barat itu memang kebutuhan umat Islam sekarang, ya katakanlah mungkin GDP atau waktu itu Hotel Kaminoto dan sebagainya, kebutuhan untuk membangun diri sendiri. Bahwa sekarang kita belum sampai ke arah itu. Ya memang juga proses lah, itu proses yang saya kira bisa dimengerti juga ya kritikannya Pak Arif.